Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Kabarnya baik Ibu. Nah, Ibu bagaimana kabarnya? Puji syukur baik juga Ibu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin bertanya dulu dan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coaching. Nah, jangan lupa lalu disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang dikembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Ibu, kalau menurut saya, kompetensi yang saya kembangkan yang pertama, mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan jawabannya mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih. Lalu yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Ibu, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Lalu pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan untuk diberikan oleh Ibu dalam coaching kita kali ini? Yang saya ingin coaching kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, terima Semoga kasih. sukses menjadi Ya. Kabar, maaf mengganggu waktunya Ibu. Selamat pagi juga Ibu Yulin. Oh, jangan apa-apa, tidak mengganggu Ibu. Ibu Yulin kelihatannya tidak semangat seperti biasanya. Oh iya Bu, terima kasih kalau begitu Bu. Ibu Santi, boleh saya minta waktunya untuk kita berdiskusi dengan permasalahan yang saya hadapi dengan murid saya Bu. Dengan senang hati saya siap Bu. Kira-kira apa masalah yang dihadapi oleh Ibu Yulin dengan murid? Ada permasalahan pembelajaran murid di kelas 3 Bu. Murid kelas 3 itu beberapa hari ini dalam mata pelajaran matematika yang saya bawa, ada siswa yang kurang antusias serta macamnya tidak semangat begitu Ibu, dan sering tidak mengerjakan tugas dan hasil belajar atau ulangannya juga sangat rendah sekali. Baik Ibu, jadi tujuan kita diskusi saat ini adalah untuk membahas permasalahan terkait dengan rendahnya hasil ulangan matematika siswa kelas 3 yang disebabkan oleh kurangnya antusias, motivasi rendah, dan tidak mengerjakan tugas-tugas atau latihan soal. Baik Bu, kira-kira menurut Ibu Yulin, apa yang membuat anak-anak nilai rendah? Berkaitan dengan hal itu Ibu, saya merasa bahwa siswanya malas belajar serta kurangnya konsentrasi saat mendengarkan penjelasan yang saya berikan, serta lebih banyak diam seperti tidak ada semangat Bu. Kira-kira anak-anak itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Yulin di kelas? Jika saya amati Ibu, siswanya itu kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya bawakan. Jadi motivasinya seperti rendah dan terhadap permasalahan. Biasanya saat pembelajaran itu Ibu Yulin menggunakan strategi dan metode yang bagaimana? Biasanya Ibu saat belajar itu saya menggunakan metode ceramah dan diskusi Bu. Jadi yang itu aja Ibu. Ibu Yulin pernah menggunakan metode yang lain saat pembelajaran? Sepertinya tidak Bu. Selain ceramah, paling hanya diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Jadi jika boleh saya simpulkan, anak-anak kelas itu nilainya rendah dikarenakan dalam pembelajaran motivasinya rendah dan kurang semangat. Kira-kira menurut Ibu Yulin ada cara lain
membuat anak-anak itu tertarik dan semangat dalam proses pembelajaran? Kalau cara lain, misalnya dengan saya menayangkan video pembelajaran Ibu. Iya, video itu Ibu. Mungkin ada yang lain lagi. Yang lainnya, saya menggunakan media yang sesuai dengan pembelajaran Ibu. Misalnya pada materi penjumlahan dan pengurangan, saya menggunakan Wiki untuk menjadi media untuk pembelajaran pada materi itu. Baik, oke, mantap itu Ibu. Terus kira-kira dengan metode ini yang Ibu lakukan, Ibu bisa tidak mengubah anak-anak agar tertarik dan memiliki motivasi dalam proses pembelajaran. Saya pikir bisa Bu, dengan menggunakan media yang sesuai, kemudian menggunakan video sepertinya bisa membuat anak itu termotivasi Bu. Baiklah kalau begitu, terus dari apa yang Ibu Yuli sampaikan tadi, kira-kira rencana apa yang Ibu Yuli lakukan untuk ke depan dalam proses pembelajaran? Untuk kedepannya Bu, saya akan mengajar dan ceramah, diskusi juga dengan menggunakan media yang sesuai dan memanfaatkan media video pembelajaran yang sudah saya siapkan Bu. Oke, baik. Sebenarnya Ibu Yulin bisa menemukan solusinya sendiri bagi anak-anak. Terus, apa komitmen dari Ibu Yulin untuk ke depan? Kalau komitmen yang saya lakukan ke depan Ibu, mulai hari ini saya akan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Sepertinya saya akan menayangkan video pembelajaran. Apa ada orang lain yang bisa membantu Ibu Yulin ke depannya dalam mewujudkan itu semua? Ya, saya pikir ada Bu, yaitu teman-teman guru. Dengan teman guru, saya bisa berdiskusi untuk menyiapkan media yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan saya bawakan. Baik Ibu Yulin, saya yakin Ibu Yulin bisa melakukannya. Bagaimana perasaan Ibu Yulin sekarang setelah kita berdiskusi seperti ini? Puji Tuhan, saya sangat lega Bu. Saya tidak ragu lagi karena Ibu Santi sudah membantu saya menemukan solusi. Baik Ibu Yulin, saya juga ikut bahagia, sangat bahagia. Semangat, semoga Ibu Yulin bisa menjalankannya proses pembelajaran ini untuk kedepannya lebih baik lagi. Siap Bu, pasti akan saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Santi. Selamat pagi Ibu, bagaimana tadi Ibu? Baik Ibu, selamat pagi juga. Iya Ibu, saya kesini terkait yang tadi. Saya sudah melaksanakan proses coaching yang sudah diamati oleh Ibu. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu mengenai proses coaching yang telah saya lakukan? Baik Ibu, puji syukur saya sudah melihat dan mengamati jalannya proses coaching dengan rekan sejawat. Itu sangat luar biasa Ibu, hebat ya Ibu ya. Dan Ibu juga sudah menemukan solusinya. Terus menurut saya sebagai observer, Ibu sudah melakukan coaching yang baik dan juga sesuai dengan alur cerita. Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan kepada coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Yang sudah dilakukan Ibu itu sangat sesuai dengan prinsip coaching. Saya ingin menggali Ibu, potensi apa sih yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Baik Ibu, menurut saya sih pada dasarnya saya ingin lebih memahami lagi proses coaching dengan lebih sering melakukan coaching dengan rekan-rekan lainnya, sehingga saya merasa saat ini belum terlalu cukup dalam memahami prinsip-prinsip coaching, tapi saya berusaha agar kedepannya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Luar biasa itu Ibu, saya kagum, saya salut. Baik Ibu, kalau gitu saya mendoakan semoga kedepannya Ibu melakukan coaching lebih baik lagi, lebih sempurna. Baik, saya akhiri ya Bu untuk observasi kita kali ini. Saya tutup dan saya akhiri, semoga Tuhan memberkati kita dan